Fenomena film horor Indonesia saat ini menunjukkan perubahan besar baik dari sisi industri maupun penontonnya. Nah, horor itu tidak lagi sekedar menghadirkan jump scare atau sosok hantu saja, tetapi berkembang menjadi medium untuk merefleksikan realitas sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Nah, di saat yang sama penonton Indonesia juga dinilai semakin haus terhadap film-film yang berani bicara dan juga mampu merepresentasikan keresahan mereka terhadap kondisi sosial hari ini. Bukan hanya sekedar memberikan hiburan semata. Lalu kenapa masyarakat hari ini terasa semakin dekat dengan cerita-cerita yang gelap, satir, penuh kritik sosial, dan mengapa horor itu justru menjadi medium yang paling relate untuk menggambarkan kondisi masyarakat saat ini, khususnya masyarakat Indonesia. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi nggak dapet remisi. Maafin bapak ya. Ghost in the Cell, film terbaru karya Joko Anwar memadukan unsur horor, thriller, dark comedy, dan satir sosial dalam satu cerita yang dekat dengan realita masyarakat saat ini. Bagian gua ya, jangan kasih orang ya. Kalian yang menentukan. Berlatar di sebuah penjara yang dipenuhi ketegangan dan misteri, film ini tidak hanya menghadirkan teror supranatural, tetapi juga menggambarkan bagaimana manusia bertahan di tengah sistem yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Ngomong gak lu tahu apa? Beneran gua nggak tahu apa-apa. Melalui pendekatan horor dan humor gelap, film ini mencoba memotret kondisi sosial masyarakat modern yang semakin akrab dengan rasa cemas, distrust terhadap sistem, dan absurditas kehidupan sehari-hari. Film ini juga menunjukkan perkembangan industri perfilman Indonesia yang semakin berani mengangkat isu sosial melalui pendekatan genre yang tetap menghibur dan aksesibel bagi publik luas. Bapak, aduh maaf sekali mengganggu istirahatnya Pak. Aman Pak, semua sipir di sini sudah diprioritaskan untuk menjaga keamanan Bapak. Tidak hanya menawarkan ketegangan dan humor, film ini juga membuka ruang diskusi tentang berbagai isu sosial hingga bagaimana horor kini berkembang menjadi medium refleksi sosial yang kuat di perfilman Indonesia. Kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup. Keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita. Ganggu banget. Aduh anjir. Ya, kalau kita berbicara tentang film horor Indonesia, biasanya yang kita takutkan itu hantu. Dan di Indonesia ini hantunya banyak sekali ya. Tapi belakangan ini ada satu pertanyaan yang mulai terasa lebih menyeramkan. Jangan-jangan yang paling menakutkan justru bukan hantunya. Bisa jadi sistemnya, bisa jadi manusianya, atau bahkan realita yang kita hadapi sehari-hari. Jauh lebih menakutkan. Nah, film Indonesia sekarang juga sudah berubah. Penonton juga tidak lagi cuma mencari jump scare atau hiburan semata, tapi mereka juga mencari cerita yang terasa dekat, relevan, dan bahkan kadang mewakili kemarahan dan keresahan mereka sendiri. Lewat film Ghost in the Cell, kita diajak masuk ke dunia yang absurd, yang chaotic, lucu, tapi juga terasa mungkin agak terlalu dekat ya dengan kenyataan. Film ini bukan cuma bicara soal penjara dan hantu, tapi juga tentang kekuasaan, survival, rasa takut, dan bagaimana manusia bertahan di tengah sistem yang terasa sesak. Tapi ini kayaknya saya nggak mau spoilernya terlalu banyak ini di sini. Kita akan ngobrol langsung bersama orang-orang di balik film yang sedang ramai dibicarakan ini. Sudah hadir bersama saya di studio. Cast dari Ghost in the Cell. Ada, ini saya mulai dari yang muda dulu. Ada Morgan, yang paling muda. Ada Morgan Oey memainkan apa? Bimo ya, Napi. Yang kalau udah nonton ini Napi yang waktu berdoa itu sempat dipukul kepalanya. Hidup dengan penuh ketakutan. Ada Kiki Narendra, sipir ya. Kepala lapas yang sebenarnya salah satu
favorit saya itu karakternya. Nggak tahu kenapa ya, saya lebih relate sama yang berkuasa kali. Mas Arswendi Bening Suara ini juga yang memainkan Prakarsa sebagai koruptor yang kalau menurut saya itu cara ternyata untuk bukan saja musnahkan koruptor itu akhirnya perlu hantu ya, bukan penjara atau sistem. Dan tentu saja sang sutradara sekaligus penulisnya Joko Anwar. My Brother from a Different Mother. Apa kabar semua? Congratulations ya. Thank you so much. Jumlah penonton coba ada. Jumlah penonton sudah di atas ekspektasi kita karena kita mengira ini adalah sebuah film memang genrenya komedi horor, sesuatu yang disukai masyarakat, tapi ada sesuatu yang kita katakan. So this is a movie that speaks. Biasanya kalau film yang ada muatannya mungkin penontonnya berkurang kalau di Indonesia. Cuman ternyata sambutannya luar biasa. Responnya juga sangat hangat sekali. Angkanya sudah berapa? Ada target tertentu nggak? 3 million. Sekarang 3 memasuki 3 million ya. Wow, nanti kira-kira bisa tembus 10 million nggak? Harusnya iya kalau saya lihat. Berapa yang dikasih Tuhan kita terima. Tapi bukan saja di Indonesia, di luar negeri. Ayo, negara-negara mana yang sudah diputar? Film kita sudah dibeli oleh 86 negara, which is a record breaking for Indonesian film to be acquired by 86 sebanyak negara sebanyak itu. Sekarang sudah mulai rilis di negara-negara di Asia. Oh, 86 negara ini yang paling berkesan ya buat Joko, dan belum pernah film Joko dirilis di negara itu. Amerika Serikat akan tayang di bioskop juga. Kalau biasanya film saya ditayangkan di Amerika Serikat tapi bukan di bioskop, lewat streaming dan lewat physical media, tapi kali ini akan tayang juga di bioskop. Wow, jadi ini cuannya udah balik modal deh. Hampir. Nggak, ini penting karena membuat film ini tidak terlalu murah ya, tapi ini kan di satu tempat ya. Betul. Coba kita ini ya, sebelum masuk ke inti, tapi dari segi teknisnya. Ini film susah untuk diproduksi, mahal, atau mana yang elemen-elemen yang paling menantang? Ini film yang paling challenging selama ini pernah kita buat, karena dari segi world buildingnya kita harus membangun set penjara. Kita kepingin penjaranya ketika pemain masuk, mereka betul-betul merasakan memang itu penjara yang fungsional. Nggak bisa pakai yang existing. Kita mencoba mencari yang existing prison, tapi penuh semua, Kak. Jadi waduh, penjara Indonesia penuh, jadi kita harus penuh dengan temennya Prakarsa dan temennya Bimo. Apalagi teman-temannya Prakarsa, karena mereka mengambil space sel yang gede banget. Satu orang bisa besar sekali. Karena harus ada salonnya. Besar. Soalnya TV-nya juga harus besar. Jadi kita bangun di Bandung setnya. Kita bangun selama 2 bulan dan fungsional. Dan para pemainnya juga banyak sekali. Pemain kita ada 108, tidak termasuk pemain ekstras ya. Dan mereka semua kita libatkan sebagai pemain. Jadi tidak ada yang ekstras, tidak ada yang pemain utama, semuanya sama. Jadi semua mendapat treatment yang sama. Jadi challenge-nya adalah membawa semua orang dan semua set yang begitu besar untuk jadi satu kesatuan world building yang convincing dan involving buat penonton. Iya, wow. Terus dari segi cost? Cost-nya selama ini yang paling mahal Ghost in the Shell yang pernah kita. Kenapa? Apa? Karena ini cost-nya pada mahal-mahal semua nih saya lihat ini kali. Karena kan maksudnya kan nggak ada traveling, nggak ada terlalu banyak inilah, kecuali special effect. Kita bangun setnya itu yang paling mahal. Karena seperti yang aku bilang, kita kepingin selnya itu, dan kita ada sel block. Kemudian ada beberapa fasilitas seperti tempat makan, tempat mandi bersama. I love that scene. Apalagi musik yang kalau bodinya bagus. Kalau enggak menurut standar umum, kalau enggak mati. Jadi kita memang membangun set ini betul-betul harus menjadi dunia yang dirasakan oleh pemainnya. Jadi bukan cuman mereka bisa syuting di set yang terlihat bagus tapi nggak fungsional, tapi semuanya fungsional. Oke, feedback dari khususnya dari penonton di Indonesia seperti apa? So far mereka relate mereka. Terus terang, waktu saya nonton itu ada beberapa yang kalau udah tahu nih mau ada violence-nya, saya harus terus terang saya harus tutup. Apalagi kalau udah ngelihat ada pisau, ada pokoknya benda-benda tajam itu sekitarnya, it's actually very frightening ya. Kalau respon secara umum positif.
overly positif, overwhelmingly positif. Kita Gak ada yang juga komplain, wah ini terlalu keras, ini violent. mereka brutal. malah bilang bahwa it's necessary karena untuk film kita kan the ghost itself in Ghost in the Shell is not seperti Kak Desi bilang is not the actual human being, tapi the system itself. Jadi mereka melihat the violence in this film is necessary to show betapa susahnya kita WNI hidup di Indonesia gitu. Wow, bikin kita sedih. Karena Tapi orang itu jadi relate. orang paham langsung bahwa Betul. ini mengenai ini semacam metafora atau satire mengenai Iya. kehidupan di Indonesia itu. Ada satire-nya juga, tapi ada juga yang verbal dan ada juga yang ada kata-kata yang diucapkan yang selama ini seperti tadi pembicaraan kita sama Bang Wendy sudah ingin diucapkan oleh WNI tapi nggak keluar dan begitu filmnya mengutarakan itu iya itu yang ingin kita ucapkan. Itu yang saya maksud. Ya, apa-apa saja ucapannya, tapi respons dari luar negeri yang mereka mungkin kurang paham ya, atau mereka juga bisa relate terhadap Yang mencengangkan adalah ketika kita world premiere di Berlin, kita mengira bahwa isunya Indonesia sekali, cara bertuturnya Indonesia, joke-nya terus Indonesia. mana ghost-nya gitu. Mana ghostnya. Tapi ketika mereka nonton film itu, even dialog pertama mereka udah tepuk tangan dan ketawa. Jadi mereka betul-betul bisa relate juga karena ternyata injustice dan corruption itu nggak punya nationality. Mereka bisa relate karena it happens juga di dunia mereka, di negara mereka. Walaupun levelnya mungkin berbeda ya. Di negara mereka mungkin corruption segini gitu ya. Kalau di kita segini. Karena kita kan jauh lebih artistik dan kreatif. Betul, ya, Masalah korupsi. Kita istirahat sebentar, tapi nanti ada cast-nya yang penting kita tanyakan ya, insight-nya mengenai film ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Kami akan segera kembali. Ya, Anda masih bersama Insight with Desi Anwar. Saya ditemani oleh sutradara dan para cast dari film Ghost in the Shell. Ini sudah nonton belum? Harus, ini filmnya sangat recommended. Ada Morgan, ada Kiki, ada Mas Arswendi, dan tentu saja Joko Anwar. Saya tuh big fans ya terhadap sutradara. Well, Joko Anwar, he is a man of, I call him the Renaissance man. Ya, jago menulisnya, jago jadi sutradara, sinematos, semuanya itu luar biasa. Tapi let's bicara mengenai Ghost in the Shell. Saya ingin dari perspektif masing-masing ini ada, let's start with you. Morgan, ya saya salah. Morgan Wee. Iya. Menurut Morgan, ini film ini mengenai apa sih? Dan apa yang dicerminkan khusus oleh karakter Bimo, seorang napi di Ghost in the Shell? Film ini menunjukkan bahwa memang cerita-cerita yang ya, kita tampilin di sini, background story karakter dan narasi film, itu memang sangat seperti yang tadi Ibu Desi dan Abang bilang, it really hits too close to home gitu, kayak orang-orang yang nonton tuh kayak banyak memberikan feedback kalau misalnya ini tuh memang terjadi, ini tuh sangat relevan sekali dan bahkan banyak sekali teori-teori yang mereka tuh menanyakan kayak misalnya kenapa karakter Bimo yang misalnya sedang beribadah tapi kok sambil dipukulin gitu. Nah, itu kan maksudnya memunculkan teori-teori kayak diganggu juga. Iya, itu dia, Bu. Dan Bimo ini termasuk salah satu kalau tarik dari belakang sedikit, Bimo ini memang masuk ke penjara tuh karena memang bukan kemauan dia, tapi karena ingin menyelamatkan orang yang dia sayang dan dia cukup pragmatis orangnya. Jadi dia tahu kalau misalnya dalam penjara tuh kita harus survive. Jadi dia awalnya memang memilih untuk berada di other side of yang gengnya Anggoro gitu yang diperankan sama Abimana Arya Satya. Dan apa kira-kira kesan memainkan karakter ini related nggak terhadap Morgan sendiri? Secara Dan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Ya secara karakter memang sangat very overwhelming, very sad gitu. Tapi secara saya sebagai warga negara ya memang sangat dekat dengan kehidupan saya, apalagi Kamu saya masih muda kan, umurnya berapa saya sekarang? umurnya 35. Ya, jadi istilahnya milenial ya. Millennials ya. Milenial ya, yang melihat merasa bahwa merasa karena memang trauma-trauma yang negara ini diciptakan oleh para senior kita gitu emang sangat berasa ke kita dan kebetulan saya juga minoritas juga dan saya juga pernah
menjadi apatis terhadap negara gitu. Jadi pada saat saya mengerjakan film ini bersama Abang, saya juga banyak belajar dan saya belajar bahwa oh ternyata suara kami, apalagi yang minoritas itu ternyata matters. Gitu. Jadi I really like I'm so grateful to be here. With Susah nggak Abang and the memainkan cast. perannya? Cukup challenging nggak? Film ini ensemble, Bu. Film ini ensemble cast movie, lead by ensemble. Timnya oke. Teamworknya luar biasa dan Abang juga mempunyai treatment. Kita syutingnya one long shot take gitu, jadi kayak seperti di panggung. Oh oke, kita jadi seru. kayak theatrical ya. We were having fun. Sipir Sabto namanya, dan ini Bang Kiki bagaimana dari perspektifnya? Mengenai apa sih film ini, apa relevansinya, dan mungkin juga peran ya yang dimainkan? Sebenarnya kalau ngomongin film ini tentang apa, film ini tentang berita-berita yang setiap hari kita baca di sosial media, di ya apapun yang kita baca hari-hari di Indonesia. Waktu kita doom scrolling ya. Iya. Doom scroll. Sekarang udah punya slop ya. Slop. Iya. Jadi sampah yang sampah informasi yang. Jadi rasanya tuh memang dekat sekali dengan kita, bagaimana kita mempersepsikan diri kita sebagai warga negara Indonesia dan cara kita memandang sistem di negara kita ini seperti apa gitu. Seperti apa? Ya seperti yang terlihat di film. Kurang lebih. Banyak hantunya, tapi banyak hantunya, tapi sangat dekat sekali. Terus aku dapat karakter kalapas penjara di sebuah penjara yang mungkin penjara percontohan mungkin ya Bang ya. Menarik karena sebenarnya untuk menggali karakter Sabto Hutomo itu ternyata sedihnya tidak terlalu susah karena banyak sekali contohnya referensi contoh di Indonesia yang melakukan itu, bertindak melawan sistem yang seharusnya bisa mengatur negara kita menjadi negara yang lebih baik. Sayangnya ya sistem itu banyak diselewengkan sehingga kita semakin lama merasa bahwa kita nggak tahu nih, ini mana yang benar, mana yang salah, ini mana yang bisa kita percaya, mana yang tidak. Dan Pak Sabto Hutomo sebenarnya dari awal sudah menetapkan bahwa gua orang baik nih. Begitu dia berjuang, dia masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam sebuah sesuatu yang lebih besar, pasti tantangannya lebih besar, temannya lebih besar, musuhnya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar, dan yang pasti godaannya juga lebih besar. Jadi bisa betul-betul merasakan ya kan ini. Merasakan. Sulit nggak untuk memainkannya atau? Karena pada dasarnya saya kan memang orang baik ya Kak ya. Tapi, dan mudah digoda juga. Susahnya gini, bahwa ya Ghost in the Shell menceritakan tentang hantu yang tidak ada sosoknya gitu. Sebuah sistem yang korup yang kita sudah jalani selama bertahun-tahun kita jalani. Susahnya adalah bagaimana saya sebagai Sabto Hutomo, pertanyaan begitu baca, ini apakah Pak Sabto ini masih punya hati nurani ya? Itu pertanyaan itu yang saya selalu bawa, bahkan pada saat kita syuting, apakah saya masih punya hati nurani? Apakah saya masih punya hati nurani? Tapi balik lagi, bahwa ternyata setelah saya cari-cari lagi, ternyata koruptor itu juga punya sudut pandang yang berbeda gitu. Bahwa saya sebagai koruptor, saya benar kok. Saya berjuang dengan cara saya. Meskipun mungkin mayoritas orang di Indonesia melihat saya salah, tapi apa yang salah? Kita sudah melakukan ini bertahun-tahun, tidak ada hukuman yang membuat kita jerah, kita akan dibiarkan saja, terus dan saya juga masih bisa kemana-mana, ini udah jelas sekali apa yang saya lakukan, terus saya salahnya di mana? Tapi kalau negara ini menjadi suram sekali. Tapi sebenarnya kan bukan hanya
ini ya, ini kemasannya itu yang menurut saya itu justru jadi ngena, karena kalau kita bicara korupsi dan kita bicara sistem ataupun justice yang tidak adil dan lain itu banyak sekali mediumnya ya, terutama medium berita itu kan isinya begitu saja. Mas Wendy, ini karakter lebih menarik lagi karena ya koruptor yang tadi kamarnya itu saya lihat itu luar biasa. Standarnya sangat berbeda dengan yang teman-teman ini. Tapi ada biografinya, latar belakangnya menurut saya itu menarik sekali. Karena ini nanti yang menjadi pemicu datangnya si hantu itu. Karena idealisme masa mudanya yang dilupakan. Bagaimana cerita si Prakasa? Sebetulnya sangat dekat dengan saya. Dekat dalam artinya saya banyak teman dekat yang seperti ini. Oh ya? Banyak teman-teman yang seperti ini, jadi mencari referensinya juga. Masih berteman? Masih berteman. Di blok WA-nya. Di blok. Ya, saya cuma merasa bahwa tokoh ini adalah tokoh yang dulunya idola saya. Dia menjadi idola kebanyakan para pejuang yang lain atau anak-anak muda. Tapi di akhir perjuangannya, kok dia merasa seolah-olah dia merasa berhak untuk mendapat kesenangan ini, ya, untuk mendapatkan privilege ini ya, karena dia sudah berjuang. Tapi perjuangannya kan cuma sampai situ. Jadi yang dipertanyakan sebetulnya apa yang sebenarnya dia perjuangkan seperti ini. Ya. Apa sebetulnya yang dia perjuangkan dengan semangat yang menggebu-gebu dari situ. Kalau kita tanyakan sebetulnya dia berjuang sebetulnya sungguh-sungguh pada waktu itu. Tapi kembali sama dengan Kalapas ini, begitu masuk ke sebuah sistem, ya, jadi dia masuk ke sebuah sistem ini tidak bisa dielakkan. Ya. Ternyata dia lemah. Ya. Dia tidak segarang ketika dia berdiri di atas mobil sambil berteriak-teriak menyemangati teman-temannya untuk membasmi koruptor, ya, untuk melawan pencemaran HAM, ya, dan hak asasi manusia. Tapi begitu selesai, sepertinya dia nggak tahu lagi mau ngapain, kecuali dia masuk ke dalam sistem itu dan menikmati semuanya itu. Dan dia merasa dia benar, dia merasa berhak gitu, seolah-olah dia merasa berhak. Sudah cukuplah saya sampai di sini, sekarang giliran saya gitu. Dengan dalih ingin memperjuangkannya dari dalam. Ya. Mas Wendy sendiri merasa ini pesan ya paling penting dari film Ghost in the Shell ini itu. Jadi kalau orang nonton ini apa kira-kira yang akan didapatinya? Kalau orang menonton film ini, orang-orang itu pasti mengatakan, itu yang saya ingin katakan. Itulah yang ingin saya katakan sebelumnya. Tapi saya tidak tahu bagaimana mengatakannya, bagaimana mengucapkannya, dan cukup nggak keberanian saya untuk mengatakan itu. Ghost in the Shell mewakili itu. Ghost in the Shell coba mengingatkan bahwa banyak WNI adalah orang-orang baik, tapi dia tidak bisa berbicara. Lalu buat apa jadi orang baik kalau dia diam? Ghost in the Shell membangkitkan semangat anak-anak sebagai sesama generasi Gen Z. Iya. Mungkin jangan sampai kita masuk ke sel itu, kita berada di luar saja. Gitu. Kita istirahat sebentar, tapi wow, luar biasa. Jadi ini memang perlu ditonton. Memang aspek horornya itu ada, tapi ternyata pesan-pesan sosialnya itu sangat ya terasa ketika menonton film Ghost in the Shell ini. Jangan kemana-mana dulu, Insight with Desi Anwar masih akan segera kembali. Masih bersama Insight with Desi Anwar, di studio ditemani oleh sutradara dan para cast dari film Ghost in the Shell. Ada Morgan, Kiki, Arswendi, dan Joko Anwar. Anwar, kita sesama Anwar di sini. Luar biasa ya karakter-karakternya. Ini apa hasil dari apa cast ini, kenapa dan sebelumnya kan cukup banyak ya. Ini hanya segelintir dari yang
tinggal di di penjara itu, dari sipirnya, dari napinya. Itu bagaimana cara pemilihan dan juga karakter building, dan kira-kira setiap napi itu mewakili satu stereotip atau satu emosi atau satu inilah contoh dari pemain dari dalam sistem. Well, pertama ketika kami mencari pemain untuk jadi ensemble cast untuk Ghost in the Shell, kita sepakat untuk memilih orang-orang yang memang punya suara yang sama, punya keresahan yang sama. Karena film ini adalah satu corong untuk menyuarakan keresahan kita sebagai WNI, nggak mau diisi oleh orang-orang yang berbeda cara pandangnya, tidak punya keresahan yang sama, karena akan jadi sebuah film yang hipokrit ya. Jadi sejak awal kita memilih orang-orang, ada yang sudah kita kenal seperti Morgan, Kiki, dan Bang Wendy sudah pernah kerja dengan kita beberapa kali, tapi juga ada orang-orang baru. Tapi semua yang diajak adalah yang kita percaya orang-orang yang memiliki keresahan yang sama dan ingin menyuarakan hal yang sama. Jadi kita bisa menggunakan Ghost in the Shell bukan sebagai satu proyek biasa, tapi ya sebagai kanal kita untuk bersuara. Film ini berbicara soal aura, soal meregulasi emosi, dan kita tahu bahwa sebagai warga negara Indonesia kita sangat dekat dengan anger, kemarahan, karena kita tidak punya channel yang appropriate untuk bisa menyuarakan kefrustrasian kita. Jadi kepingin film ini juga jadi outlet kita untuk berbicara soal keresahan. Dan banyak momen-momen yang lucu ya, justru seolah-olah jadi akhir sebenarnya daripada menangis kita menertawakan sendiri. Itu betul. Bahkan kalau kita lihat ending film ini kan not entirely sesuatu yang sangat perfect, nggak sempurna, endingnya nggak sempurna. Corruption masih terjadi dan mereka masih di penjara, tapi at least kita punya secercah harapan dan kita punya satu sama lain. Artinya rakyat harus bersatu, warga harus jaga warga untuk bisa berjuang bersama. Film ini diakhiri dengan hopeful note, walaupun cuma sedikit, 10% aja. Kalau 10% aja rakyat Indonesia masih ada yang jujur, masih ada yang mau bergerak bersama, let's do that together gitu. Itu angka 10% ini dapat dari mana? Setengah dari threshold presidensial. Jadi tapi sebenarnya kan kita tidak perlu 100% untuk menggerakkan, ya, hanya perlu satu lokomotif. Betul, karena kita kan memang sudah lama hidup di dalam sistem ini dan banyak yang sudah terbiasa, banyak yang sudah berpikir bahwa ya emang seperti ini gitu. Tapi kenapa kira-kira? Ini tadi ada hal yang menarik ya. Sebenarnya Prakasa waktu muda itu sangat idealis. Dia tuh ingin mengubah dunia untuk menjadi baik dan lain sebagainya. Tapi ketika lebih tua dan menghadapi realita, ternyata tidak bisa lari dari realita itu. Sebenarnya kan itu realita yang sistemnya kita juga bangun. Tadi Morgan bilang ya ini kan sistem yang dibangun oleh senior, tapi kan juga yang diteruskan sekarang oleh junior. Nah ini kolektivisme yang waktu di akhir at least we're in it together kita. Nah ini juga mindset ya kita kan in it together, saling menggerogoti negara juga we're in it together. Dengan membiarkan, dengan enabling things can enabling dan dengan bagi-bagi, dengan big tent everything gitu, semua orang dirangkul supaya kena racun toksisitas ini sehingga merasa bahwa ya normal gitu. Dan orang-orang yang 10% itu nggak speak up, tidak menularkan semangat perjuangan. Perjuangan, long live perjuangan, karena kita berjuang terus selesai. Tapi itu benar, karena di sekeliling aku tuh banyak sekali orang yang sebenarnya punya semangat untuk we have to do things together. Apa yang bisa kita lakukan ya? Small things yang bisa kita kerjakan, paling nggak mengamplifikasi orang-orang yang sudah menyuarakan di sekitar kita gitu. Itu aja untuk merepost, mengaplikasi lewat sosial media. Kadang-kadang kita enggan karena kita tidak mau menjadi orang yang punya masalah. Kita takut dengan otoritas, kita takut dengan pembalasan dari penguasa gitu. Dan kita melihat banyak sekali contoh bahwa orang yang berbicara, orang yang speak up dijahati, disakiti gitu. Jadi whistleblower biasanya lihat you're not a team player gitu. Betul, tapi itu kan harus kita lawan gitu. Dan semangat itu yang mau ditularkan di Ghost in the Shell. Nggak butuh banyak orang, 10% aja, 5 dari 50
Polsuspas yang masih jujur, still harapan, istilah hope gitu. Ide Ghost in the Cell ini, hantu di dalam penjara ini sebenarnya dapat dari mana? Karena kalau kita lihat referensi film maupun horor atau violence di Quentin Tarantino style kayak begitu, ini kan agak beda lah. Karena ketika pertama kali aku dan teman-teman menginisiasi proyek ini, kita mulai dari keresahan dulu. Semua film yang kita kerjakan biasanya mulai dari keresahan. Let's speak up about this. Ada beberapa ada beberapa signs dari kebobrokan sistem seperti deforestasi. Indonesia yang paling besar adalah sumber daya alam dan korupsi sumber daya alam juga yang paling banyak terjadi. Eksploitasi. Tapi people speak up, tapi nggak sebanyak yang seharusnya. Seharusnya ada betul-betul kayak massive protes, bersuara sebesar-besar, tapi nggak terjadi. Dan kita mencoba untuk menyuarakan ini, hubungannya dengan judicial system dan sistem lapas yang juga tidak berfungsi sehingga tidak membuat ada efek jera seperti yang kata Kiki dan Morgan tadi. Dan kita ingin membuatnya dalam satu film yang compact. Kalau kita gambarkan dalam satu negara kan mungkin susah ya. Tapi kalau kita cari miniatur dari negara itu apa? Which is kita putuskan penjara. Penjara itu seperti negara. Ada citizennya yaitu napi-napinya, ada para polisi, ada hierarkinya juga, ada para staf lapas sebagai pemerintah. Jadi immediate tuh consequences yang terjadi antara dinamika antar napi dan antar napi dengan penguasa gitu. Dan apa namanya, kita merasa bahwa penjara yang ada di Ghost in the Shell atau penjara yang ada di luar sana semua mirroring apa yang terjadi di negara ini. Misalnya penjara adalah suatu tempat yang seharusnya orang-orang yang sudah dideem bersalah, guilty, dihukum untuk dikembalikan sebagai masyarakat. Tapi di penjara juga terjadi injustice. Justice-nya juga nggak berlaku dengan baik di situ. Jadi where should we go? Di mana ada sesuatu yang kita bisa pergi dan kita percaya. Iya. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya kan penjara itu harusnya the last destination. Exactly. Kalau ke sana justru menimbulkan masalah dan injustice lebih lagi setelah penjara itu. Dan lebih severe. Ya, kemarin saya berbicara dengan seorang dokter. Harus perlu hantu gitu. Betul. Saya berbicara dengan seorang dokter yang, by the way, film kita Ghost in the Shell juga digunakan sebagai tools oleh banyak sekali instansi, termasuk NGO, untuk bisa melakukan edukasi tentang anti korupsi dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Salah satu, saya bilang aja, salah satu orang yang bertugas di sebuah lapas mengatakan bahwa orang yang masuk ke lapas bahkan sering menjadi lebih parah ketimbang sebelum mereka masuk ke lapas. Yang tadinya mereka hanya recreational drug user, tapi ke dalam malah jadi bandar. Bandar, exactly. Ya, jadi mengerikan sekali gitu. Kita istirahat sebentar dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ditemani oleh sutradara dan para cast dari film Ghost in the Shell, Morgan, Kiki, dan Mas Arswendi, dan tentu saja Joko Anwar. Ini saya lihat ini castnya kan banyak ya, rata-rata laki ya, memang isi peran perempuannya nggak terlalu banyak ya. Nah, saya ingin bertanya, ini pengalaman untuk membuat film seperti ini karena close proximity sekali ya, Mas Wendy, ini bagaimana, apa yang berbeda dengan misalnya pengalaman dalam memainkan peran-peran sebelumnya, dan kira-kira seperti apa sih karakter dari bukan saja sutradara tapi dalam ekspektasi ataupun direction yang diberikan itu. Saya ingin kerjasama dengan direkturnya gitu. Iya. Susah banget. Susah. Ya, sebetulnya ketika berbicara dengan Joko dengan karakter itu, saya membayangkan bahwa film itu secara keseluruhan udah ada di kepala Joko gitu ya. Jadi sutradaranya udah tahu apa yang akan dia lakukan. Nyambung. Ya, langsung nyambung itu, dan dia cuman mengharapkan hal-hal yang spontan nanti dalam itu yang mungkin akan dia manfaatkan seperti itu.
yang menariknya kerja dengan sutradara seperti beliau ini, ya, sutradara yang nyusahin ini, ya. Dia nggak banyak mendirect acting seorang aktor. Ya. Dia cuma kasih tahu A, B, C. Jadi apa? Ya. Baca skripnya. Baca skripnya, dikasih karakter sheet-nya, dibaca seperti itu. Terus dia cuman bilang setelah baca karakter sheet itu mau seperti apa dimainkannya, seperti itu kan. Nah jadi kita sama-sama dipicu untuk menggunakan imajinasi kita sesuai dengan pengalaman kita. Susah nggak untuk memasukin karakter seperti ini atau karena memang referensinya tadi disebut cukup banyak? Ya kalau referensinya cukup banyak artinya kan sebagai role model karakternya sudah tahu kita akan seperti ini, kita akan ambil seperti ini. Kadang-kadang kan karakter itu seperti desainer ya, mendesain ininya seperti membuat baju tinggal dimasukkan ke dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita ini seperti bajunya terus kita tinggal. Jadi merasa cocok ya? Cocok sekali gitu ya. Jadi apalagi tokoh Prakasa ini kan tokoh yang memang sebetulnya dia sudah tahu risikonya dia akan masuk penjara. Ya. Dia nggak memilih nggak masuk penjara. Tapi yang dipilih penjara seperti apa dia bisa milih masih. Paling enak soalnya ruangannya. Ini apa meja intinya makanannya itu berlimpah ya. Sementara makanan yang dikonsumsi oleh Bimo, waduh, kasihan sekali. Ya sementara itu kan di penjara itu dia bisa melakukan macam-macam ya. Dia sangat dekat dengan kalapasnya, dia tahu kelemahan kalapasnya, dia punya semuanya untuk mengendalikan kalapasnya kayak gitu. Nah, Bung Kiki ini kan tadi ada hal yang menarik itu Joko, kebanyakan orang yang masuk penjara ya tadi sebenarnya orang baik-baik ya, tapi justru menjadi lebih jelek karena masuk ke dalam penjara. Tapi yang saya lihat juga karakter yang lain, yang napi lain tuh mereka semuanya kan orangnya kan baik-baik, hanya karena bad luck atau they don't deserve to be in jail. Ini mencerminkan nggak tuh penjara-penjara di Indonesia itu sebenarnya banyak orang yang seharusnya tidak masuk ke sana dan orang yang seharusnya di sana itu tidak berada di sana. Iya, kita sempat beberapa kali ada dialog-dialog begini gitu, baik itu yang sifatnya umum maupun yang undangan ke instansi-instansi. Kadang orang masuk penjara itu bukan murni karena kesalahannya dia, tapi mungkin karena situasinya yang salah, waktunya yang salah, sehingga membuat dia masuk penjara. Aku sendiri kalau melihat karakternya selalu percaya bahwa tidak ada orang yang lahir di bumi ini langsung jahat. Tidak ada. Lahir brojol, jahat gitu, nggak ada. Tapi memang semua itu seiring dengan berjalannya kehidupannya, waktunya. Apakah lingkungannya, apakah didikannya, orang-orang yang dia temu, pendidikannya, apa yang dia baca, itu akan membentuk kita sebagai manusia itu ke depannya seperti apa. Jadi kadang aku berpikir, apakah benar orang yang masuk ke dalam penjara adalah orang yang benar-benar jahat, orang yang salah? Terkadang kita tidak bisa putih, hitam putih. Ya, nggak bisa black and white. Nggak bisa black and white. Kamu salah, kamu tuh jahat. Tapi mungkin ini saya juga belajar dari bagaimana kalau abang ngasih kita background karakter gitu. Bagaimana orang masuk penjara, bisa dilihat kenapa bisa masuk penjara, background karakternya apa, apa yang membuat dia melakukan hal itu. Itu yang selalu menarik gitu. Ya, dan yang menarik itu juga kadang-kadang orang yang masuk penjara itu orang yang kesalahannya itu kan kecil-kecil, tapi mereka tidak mampu untuk memain dalam sistem sehingga kan mereka masuk penjara. Yang ada mereka belajar dari untuk melakukan kriminalitas yang jauh lebih dahsyat lagi sehingga bukannya ada aspek jerat tapi keluarnya itu lebih parah lagi. Gitu ya. Begitu masuk penjara malah jadi punya teman diskusi. Iya, jadi lebih pinter lagi, apalagi punya akses ke itu tadi ke komunikasi tadi. Relasi kekuasaan itu kan juga ada ya di sistem penjara ini yang menurut saya itu sangat menarik gitu ya. Sipir yang ya sebenarnya mukanya baik, ingin baik, tapi dalamnya itu
busuk tapi masih mencoba untuk melakukan yang terbaik gitu. Iya, ya. Sipir-sipir di penjara ini sebagai referensi siapa sih langsung membuat semacam riset atau interview dengan sipir-sipir? Sebenarnya enggak, cuman pikirannya gini aja, bahwa masih ada sipir-sipir yang baik di penjara. Ya, tadi 10% ya. Yang saya coba kulik itu mungkin oknum-oknum gitu ya. Oknum-oknum yang sudah terbiasa melakukan praktek seperti ini. Tidak bisa tutup mata, sebenarnya masih ada, Kak. Kita kemarin juga sempat nonton bareng dengan teman-teman dari Kalapas, mantan napi. Sebenarnya masih ada juga praktek-praktek seperti ini yang masih berjalan. Cuman kita sebagai warga negara harus selalu optimis bahwa kita masih bisa menjadi negara yang lebih baik. Jadi masih optimis ya, walaupun hantunya itu Tarik nafas sih. masih optimis. Udah menjawab belum kalau aku tarik nafas ini? Mas Wani kelihatannya nggak terlalu optimis. Optimis lah, Kak. Optimis. Optimis ya. Kita sebagai seniman di sini, cara kita untuk menyuarakan dan mengajak teman-teman untuk optimis ya dengan melalui film ini, karena tidak mungkin kita melakukan sendirian. Tidak mungkin kita bisa merubah semua ini sendirian dalam waktu yang singkat. Tapi kalau ada yang ingin diubah dalam pembuatan atau proses ini, ya ada nggak apa? yang- Proses filmnya atau proses filmnya atau mungkin ada yang biasanya kan banyak drama ya kalau di set dari ini nggak ada ya? Ih, Oh nggak ada dramanya. biarkan drama itu hanya untuk filmnya. Oke. Kita syuting tuh happy, Nggak ada yang diva gitu ya. sehat karena Sehat ya. Kita syuting cuma 5 jam sehari. jam 12 siang udah pulang, Oke. jam 3 sore udah pulang. Kadang suka kasihan sama orang yang catering ya, karena mereka pasti Kenapa? menyiapkan Kok buat hanya- makan malam. Kenapa Tapi ini jam 3 sengaja? sore udah selesai, terus ini catering malam siapa yang makan? Kita setiap hari bawa makanan ke Hotel. ini apa namanya, sumbangkan ke Iya, betul. Ke rumah MBG. yatim piatu. Oh, oke, enggak. Bukan itu, Kak. MBG udah terlalu banyak duitnya, Kak. Tapi ini memang by design ya. Ya. Semua by design. 5 jam, mungkin 5 jam per hari karena udah ada uzur-uzur juga unsur ini. Nggak, karena memang kita 1 take, 2 take sudah cukup gitu. Kita bikin film mau menyuarakan kemanusiaan, kalau kita syutingnya tidak memanusiakan manusia, kayaknya kita hipokrit gitu. Jadi Walk Bisa the talk. di-highlight ya, Jadi- Bang. Jadi Walk the talk. jadi jamnya manusiawi. manusiawi. Makannya manusiawi. Dan tidak ada, kita nggak boleh raise our voice, jadi nggak boleh ada yang Nggak ada yang boleh teriak. marah, nggak boleh teriak. Oh gitu ya. Ya, bahkan soundnya juga mohon tenang ya, atau cara komunikasi kita juga semuanya dibikin tenang gitu. Oke, tapi Morgan, saya ingin sebelum kita break apa kira-kira pelajaran apa lagi ini kan anak muda masih tetap optimis nggak setelah hidup di penjara ini yang merefleksikan Jawab, Ya Morgan. kan kita di Ghost in the Shell ini kan miniatur ya, kita menceritakan miniatur tentang negara kita gitu, tentang sistem yang bisa dibilang cukup korup ya. Cukup aja ya, katanya cukup korup. Ya sebagai anak muda pastinya ya kita harus optimis sih, sebenarnya harus optimis karena kan nantinya ke depannya kan mungkin generasi-generasi saya ataupun generasi di bawah saya yang akan memimpin negara ini gitu. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita lepas tangan sekarang atau kita mau apatis, terus nasibnya gimana? tapi ini negara bagaimana tercinta ini? mengubahnya? Bagaimana? Karena kamu kan yang masih muda. Kita justru melihat kepada Morgan dan kawan-kawan untuk menjadi 10% itu yang memimpin perubahan dengan Mungkin kalau misalnya dari segi profesi saya mungkin saya bisa lewat film gitu. Ya. Tapi kita nggak usah muluk-muluk lah. Untuk mengubah negara tuh nggak gampang, nggak cuman kayak overnight kita bisa berubah gitu. Mungkin anak-anak muda di luar sana mungkin bisa mulai dengan dari hal kecil dulu, dari keluarga gitu. ya, Misalnya
Kita let's say kan kalau misalnya kita bicara tentang korupsi kan korupsi uang, korupsi waktu, korupsi ya kan? semuanya. Korupsi semuanya, even kayak misalnya kita melanggar lampu lalu lintas itu kan udah termasuk korupsi gitu. Bisa itu sebenarnya bisa bukan korupsi jadinya, sudah jadi budaya. Exactly, tapi kan dengan hal sekecil dan yang lebih private, kita mulai dari lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanan itu kan ada harapan di situ. Iya, baguslah kalau kamu masih nggak ambil bahu jalan gitu. Iya, nggak ambil bahu. Simple as that. Kita istirahat sebentar, tapi ini menarik ya. Nah, ada ini aura nanti yang akan kita lihat karena film ini tuh harus penting ini kita menjaga aura kita supaya kita tidak dimakan oleh hantu. Jangan kemana-mana dulu. Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, ada sutradara dan para cast dari film Ghost in the Cell. Saya mulai dari Joko dulu sebelum kita main game ya. Jadi ada aura ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam film Ghost in the Cell ini. Tapi saya ingin bertanya dulu mengenai sosok hantunya itu sendiri. Hantu yang ada menghantui tapi sosoknya itu tidak pernah kelihatan, tapi kita tahu itu datangnya dari Kalimantan di daerah yang mungkin sudah dirusak. Coba bisa cerita mengenai inspirasi dari hantu ini dan kenapa ini bisa menjadi bahan inspiratif. Hantu ini sebenarnya bukan hantu dalam traditional sense. Sebenarnya sebuah entitas yang kalau dari cerita kita di film berasal dari sebuah tempat. Dia mengenal hanya creation, harmoni. Dia paham destruction karena belajar dari manusia. Dan yang dia lakukan ke manusia-manusia adalah yang dia pelajari dari manusia. Hate, membunuh, dan sebagainya. Dan karena dia hanya dekat dengan creation, dia sangat dekat dengan seni. Nah ini. Itu yang salah satu yang paling menurut saya itu juga mengerikan. Ini cara membunuh dan kemudian memamerkan jasad yang itu born of sick imagination atau dari Karena yang mau kita tegaskan di sini adalah bahwa by nature kita itu seharusnya lebih dekat ke creation rather than destruction. Kalau kita berbicara soal deforestasi, itu kan sesuatu yang masif banget terjadi di Indonesia dan itu kayaknya akan menjadi salah satu masalah terbesar kita ke depan kalau misalnya tidak ada yang menghentikan dan tidak ada yang cukup bersuara untuk ini gitu. Dan kalau kita berbicara soal nature is harmony. Harmony is keindahan dan itu semua kan dikandung dalam art gitu. Jadi kita kepingin menunjukkan bahwa sebenarnya all this destruction dari manusia is not from nature gitu. Nature hanya memberikan apa yang diberikan manusia kepada mereka, kepada nature gitu. Jadi hantu ini sangat artistik dan dengan setelah membunuh dengan sadis. Ini by the way ini filmnya tuh sangat-sangat sadis ya, tapi ada artistiknya in a very sick way juga ya. Penuh dengan bahasanya juga kalau nggak terbiasa dengan bahasanya itu bisa cukup menghantui ya. Nah, nggak ada nama ya hantunya ya, nggak ada seperti kuntilanak, nggak ada namanya. Karena sebenarnya hantu dalam Ghost in the Cell probably is not referring to the entity itself. Tapi kalau kita lihat poster film kita kan ada sebuah sosok yang mengerikan, busuk, dan di dalamnya ada lubang-lubang isinya kan para napi. Jadi what we are seeing is the ghost is actually the system, and we are inside the system. Jadi kita mirroring. Dan what should we do about it? So the poster itself dari film Ghost in the Cell itu adalah pertanyaan. Kita harus melakukan apa? Gitu. Kita jadikan a work of art. Kenapa hantu ini
tertarik dengan aura negatif. Jadi di sana kan ada aura, kalau auranya wah merah nih di studio ini sebentar lagi hantunya Ini datang karena auranya merah itu negatif, itu hantunya pasti datang. Ini pertanyaan yang paling bagus banget karena ketika dia melihat ada sekelompok manusia yang melakukan distraction di rumahnya di hutan, auranya kan negatif ya. Jadi dia berpikir bahwa yang harus diperangi adalah orang-orang yang beraura negatif. The irony is, orang-orang yang berada dalam sebuah sistem yang injustice, seperti penjara, bagaimana orang bisa diharapkan untuk memiliki aura yang adem, ayem, karena mereka menghadapi injustice. Mereka marah setiap saat karena mereka diperlakukan dengan tidak adil. So, the sad thing is, dalam sebuah sistem yang korup, innocence itu tidak akan melindungi kita. So, that's what we have to fix. Justru kita pasti akan tertular. Nah, kita let's play game. Jadi di sini masing-masing pegang kartu, ada aura positif ataupun negatif. Film Ghost in the Cell, auranya itu sendiri positif atau negatif? Positif. Oke. Mas Wendy, dikelilingi oleh orang yang punya aura, lebih banyak aura positif atau negatif? Saya Di kehidupan. Di kehidupan sekarang? Saat ini lebih pada orang positif. Orang positif. Kat gini bang. Oke, positif. Kalau Kiki sendiri lebih banyak aura negatif atau positif dalam kehidupannya? Kalau bisa tulisin sangat positif. Sangat positif. Oke. Masa depan dipandang dengan apa? Positif atau negatif? Positif. Joko sendiri, ya hantunya itu sendiri, itu sosok yang positif atau negatif? Positif banget. Kita butuh hantunya. Ini menarik ya. Katanya dikelilingi oleh orang yang negatif atau positif? Positif. Ya. Kemudian masa depan positif negatif? Positif. How you feeling positif atau negatif? Positif. Jadi sebenarnya why are we worried? Walaupun dalam komplain ini kita lebih banyak positifnya. Negara Indonesia positif atau negatif? Tunjukin aja. Oke. Apa yang membuat negatif? Orangnya kan udah jelas katanya. Orang Indonesia kan terkenal paling baik. Betul, tapi orang-orang yang positif ini adalah orang-orang yang menghasilkan dan memilih pemimpin yang mungkin tidak positif gitu. So that should be wrong. There should be something wrong gitu. Role modelnya tuh nggak ada sih. Indonesia ini sistemnya positif atau negatif? Sistemnya. Definitely. Ya, oke. Manusianya positif atau negatif? Secara keseluruhan. Negatif. Manusia. Nggak boleh. Manusianya tengah-tengah gitu. Jadi yang membuat semua ini rusak, ini antara sistem dan manusia kan yang menciptakan sistem atau sistem yang menciptakan manusia. Ini kalau kita ingin mengubah sesuatu, kita kan harus lihat apa sih akar permasalahannya. Apakah manusianya, kalau kita SDM-nya, atau sistemnya, atau kita punya sistem tapi tidak bisa. Jadi apa sih yang membuat Indonesia ini tidak seperti negara yang bisa menegakkan hukum? Kalau menurut aku harus ada disrupsi yang cukup besar, dan disrupsi yang cukup besar akan ada kalau misalnya ada role model yang kita bisa look up, dan kita berjuang. Masa tidak ada role model satu? Siapa role model? Coba, nggak ada role model. Kita nih negara dulu sih kita kira ada. 280 juta manusia, masa dulu tidak sih kita kira ada, tapi ternyata bukan. Sekarang semakin ada. Tapi kenapa manusianya negatif? Menurutku juga karena kalau kita tarik ke belakang lagi adalah soal pendidikan. Ya. Demokrasi dengan pendidikan yang jomplang itu sangat jadi negatif buatku. Karena sistem demokrasinya adalah sistem make money, banyak uang, ya kan? Karena masih banyak rakyat kita yang kesulitan dalam ekonomi, sehingga itu akan ditutupi oleh politikus-politikus yang pintar, cerdik, tapi cara mengubahnya ialah pendidikan di partai politik. Yes. Memulai dari hal yang simpel dari kita sendiri aja deh. Ya. Warga bantu warga sih. Iya, warga bantu warga. Warga bantu warga, ya.
Warga. Warga bantu warga, warga jaga warga gitu. Tapi bukan warga bantu warganya sama-sama nyolong gitu kan. Sekarang ini kan. Baik, oke, terima kasih banyak. Jadi mungkin bisa ingin mempromosikan apa? Desi Anwar positif negatif? Orang hijau. Raja hijau. Joko, I'll give you one sentence supaya lebih banyak lagi yang menonton film Ghost in the Shell. Ternyata syarat dengan pesan yang sangat penting dan relevan terhadap kehidupan kita. Ghost in the Shell adalah sebuah film yang bisa kita jadikan tempat untuk bercermin. Tidak akan depressing karena ini akan menjadi stress release kita. Paling tidak selama durasi 1 jam 46 menit. Kita akan merasa menang sebagai warga negara Indonesia. Insight with Desi Anwar positif atau negatif? Terima kasih teman-teman, sukses dan semoga bisa sesuai target ya, tembus dengan jumlah penonton yang membludak, semakin terkenal di seluruh Indonesia karena saya rasa dengan ada sutradara dan aktor-aktor yang ada di Indonesia ini, Indonesia itu saya lihat Hollywood itu lewat. Kita bikin apa ya? Indowood, Tangkiwood, Cipetewud. Ya, demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Terima kasih juga atas perhatian Anda. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe, bye-bye, and stay positive. Yeah.